Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Selamat pagi kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Paula Stella Landowiro. Jadi Nu Paula ya. Nah, Nu Paula ini sehari-hari bergelut dengan usaha ekonomi kreatif sebenarnya, tapi lebih khusus kepada sepatu etnik ya. Dan pada pagi hari ini kita berbincang-bincang dengan Nu Paula tentang tenun dan peluang kemandirian ekonomi bagi perempuan ya. Nah, kita mengetahui bahwa banyak pelaku ekonomi kreatif ya, khususnya tenun itu adalah perempuan ya. Dan tentu saja diskusi ini adalah salah satu ruang bagi perempuan di seluruh Indonesia untuk membuka pikiran ya, termasuk juga akses ya, bagaimana mereka bisa menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang mandiri ya. Tentu saja untuk Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih maju ya. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada Nu Paula, silakan. Dari Goris TV. Selamat pagi. Sekarang kita direkod di pagi hari ya. Yeah. Cuaca Jakarta yang mendung. Terima kasih sudah diundang di kesempatan kali ini membaca Indonesia dengan 3 metode ya. Yeah. Kritis, analitis, dan reflektif. Nah, saya mungkin cocoknya nanti di reflektif ya. Iya. Karena saya mesti kasih ini disclaimer. Saya bukan ahli tenun, ya kan? Terus saya bukan pengusaha yang usahanya udah moncer gitu ya. Tapi saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan menekuni usaha sepatu etnik ini. Semoga bermanfaat dan ada pemirsa Goris TV bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, terima kasih. Saya Paula Stella Landowiro. Tadi sudah diperkenalkan Pak Goris. Saya tinggal di Jakarta. Ya, saya berkeluarga. Suami saya orang Toba, orang Batak dari Samosir. Anak saya 14 tahun, usianya perempuan. Sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari Yayasan Wadah Titian Harapan. Dan saya bersama Pak Goris ada di Patria ya, Perhimpunan Alumni Pemuda Katolik Indonesia Raya. Kami sama-sama alumni ya dari PMKRI. Dan terima kasih kesempatannya bisa men-sharingkan tentang tenun dan peluang usaha untuk perempuan. Saya setuju tadi memang bicara tentang perempuan dan tenun itu tidak jauh-jauh ya, karena memang penenun itu perempuan. Dan mungkin kalau saya boleh cerita nih Pak Goris, panjang nih sebenarnya kenapa saya bisa terjun gitu, jatuh cinta pada usaha ini. Nah, kalau saya diminta cerita tuh saya senang karena ini adalah passion baru saya dalam beberapa tahun, setidaknya 5 tahun terakhir. Sebenarnya saya itu background-nya corporate lawyer. Saya legal gitu ya, legal counsel perusahaan. Yeah. Di satu perusahaan, dan saya bapak saya orang Flores, orang Manggarai, tapi dari kecil kami tidak terlalu diperkenalkan begitu ya dengan hal-hal yang sifatnya itu kedaerahan. Kemanggaraian ya. Kami tidak di Kemanggaraian ya, nggak tapi karena mungkin anak-anak apa sih gitu ya, nggak terlalu tertarik begitu. Nah, di tahun 2016 saya masih corporate lawyer di
satu usaha di perusahaan yang cukup terkenal. Di 2016 saya mulai diminta oleh pemilik perusahaan itu untuk serius menekuni yayasan yang beliau dirikan. Keluarga ini dirikan. Nah, dari situ saya salah satu yang saya lakukan adalah berkunjung. Ya, karena yayasan ini fokus pada community development, maka saya datang berkunjung. Nah, pada saat kunjungan itu, ada seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada saya. Ajukan pertanyaannya itu, pada saat itu sudah dimulai ya, mengenai bisnis online. Nah, dia bertanya sebagai pelaku usaha pernik-pernik dari Lombok. Ya, saya mengunjungi Lombok waktu itu dan bertanya ke saya, Bu, bagaimana ini saya bisa menjual dengan online? Nah, pada saat itu saya online tuh apa sih? Nggak ngerti gitu. Karena ya kita masih cara belanja konvensional di tahun 2016. Belanja konvensional masih datang ke toko, ke supermarket, ke ke mall begitu ya. Kalau nggak beli tuh, kalau nggak dipegang, dilihat, dipakai, dirasakan tuh kan kayaknya nggak puas gitu ya. Jadi belanja online itu tidak ada dalam kamus saya waktu itu. Nah, saya nggak bisa jawab dong, karena I don't know what is online business gitu. Jual online tuh apa sih? Gitu. Itulah yang jadi trigger, jadi pemicu saya pengen tahu nih belajar jualan online tuh kayak apa. Karena dari cerita itu sepertinya dia pengen ada upaya gitu, gimana supaya jualannya, produk kreatifnya dia itu bisa tembus sampai ke luar Lombok. Karena kalau dijual di Lombok aja, ya mungkin hasilnya gitu-gitu aja ya. Dari situlah saya mulai belajar, apa sih bisnis online? Saya mulai belanja online dulu. Dan belanja online tuh, Pak Goris pernah belanja online nggak? Oh, sering. Pada saat itu online semua ini online. Online semua ya. Nah, sekarang kan udah mulai online. Apalagi corona kan, apalagi COVID kan, kita mau nggak mau kan ya, teknologi ya dalam genggaman ya, jempol aja yang main. Nah, pada zaman itu kan enggak ya, 2016 tuh saya ingat sekali, apa ini ya, barang apa sih ini? Nah, itulah yang saya mulai belajar beli, dan pengalamannya juga ada yang pahit juga, datangnya nggak sesuai harapan, fotonya bagus, tapi datangnya nggak sesuai foto begitu ya. Tapi saya memang invested untuk belajar, untuk cari tahu. Nah, di saat belajar itu, kemudian saya menemukan bertemu dengan satu teman, seseorang yang menjual sepatu etnik, sepatu tapi bahannya batik, namanya Dowarna ya. Saya sebut di sini, nanti banyak mungkin di daerah Jogja, daerah Jawa Tengah sudah mulai ya, banyak sekali reseller sepatu itu, tapi masih bahannya batik. Dan saya mulai menekuni, saya mulai ngobrol dengan pemilik usahanya, dan kemudian kami bekerja sama. Kami bekerja sama di situ. Saya tuh tipe yang gini, Pak Goris, I'm not the expert, ya. Jadi lebih baik kasih ke ahlinya gitulah. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya bukan pengrajin, saya nggak tahu bisnis sepatu, biarkan kita kerjasama, biarkan kawan saya tadi yang mengelolanya. Misalnya saya menjadi investor, begitulah kurang lebih. Mulainya dari situ. Nah, berjalannya waktu saya udah mulai kenal nih, belajar jualan online itu seperti apa. Nah, dari situ akhirnya di tahun 2017 saya diminta oleh pendiri yayasan dan pemilik usaha yang saya kerja, perusahaan di saya kerja itu diminta untuk total full, Paula bantu full ya yayasan. Nah, disitulah saya baru kenal yang namanya, mendalami yang namanya tenun. Sebelumnya saya cuma tahu, oh itu tenun orang Manggarai, kita pakai songke gitu kan, oh songke. Itu aja, cuma sekedar
tahu aja. Nah, tapi karena Yayasan Wadah di mana saya bekerja ini banyak mayoritas yang didampingi itu di Indonesia bagian timur, di NTT. Saya mulai ke sana tuh, mulai jalan-jalan ke Maumere, ya, ke Tambua, ke Kupang, ya. Saya mulai jalan-jalan ke situ dan saya lihat kok bagus ya. Dan saya mulai memperhatikan orang menenun itu ternyata membutuhkan energi, waktu luar biasa. Yeah. Di situ saya mulai jatuh cinta dan mulai ada semacam gimana ya, masa saya yang dari situlah saya mulai belajar ketemu orang Manggarai gitu kan, diajak ngomong bahasa Manggarai saya yang nggak ngerti. Dan saya jadi malu gitu. Jadi malu, ya ampun, mama saya orang Jawa. Di Jakarta saya tinggal waktu pertama kali datang ke Jakarta tinggal dengan adik bapak saya, orang Manggarai kawin sama orang Batak begitu. Jadi memang betul-betul kayaknya nggak terlalu kenal gitu ya, nggak terlalu dikenalkan ya dengan budaya-budaya asal nenek moyang gitu. Nah dari situ saya baru merasa, oh iya ya, saya kayaknya perlu belajar lagi, mengenal lebih dalam mengenai roots family nih. Nah, di situ saya mulai kemudian belajar tenun. Saya juga baru kenal tenun itu ternyata bermacam-macam gitu ya. Ada tenun ikat, ada tenun bunga, tenun status itu juga pada saat itu. Dan di situ saya juga merasa, wah, gimana ya, penenun ini kan menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Yeah. Alatnya sederhana. Dan bahannya juga ada yang diambil dari alam, yang kapas kan sekarang tidak terlalu banyak ya Pak Goris ditanam, ya kan, di NTT sana tidak terlalu banyak, akhirnya pakai benang-benang yang dibeli, dan benang yang dibeli itu ternyata juga harus ngambil dari luar NTT, ada yang harus belanja dari Surabaya dari dan India lain-lain. Dan dari Cina ya. Benang dari India dan dari Cina itu kan membuat saya, aduh, ya cuman prihatin gitu, tapi nggak ngerti mesti bagaimana. Nah dari situ kemudian saya kenal dengan tenun, saya mulai jatuh cinta dengan tenun. Di situ saya juga dipertemukan dengan satu teman yang punya usaha khusus tenun NTT, sepatu. Saya bilang, wow, ini kayaknya saya dapat nih. Selama ini yang saya saya pikirkan, saya menemukan salah satu jalan keluar. Dan akhirnya saya saya datang ke workshopnya, saya tanya bagaimana kita bisa bekerja sama. Nah, disitulah akhirnya yang sepatu batik biarkan dengan dikelola oleh yang sudah profesional, yang udah tahu, ya saya sebagai kawan bisnisnya. Nah, yang di sepatu tenun ini saya mulai dalami. Dan memang sepatu tenun ini segmennya tidak banyak. Tapi menurut saya peluangnya ada. Nah, karena saya melihat tenun-tenun yang diproduksi oleh mama-mama tadi, biasanya kan dipakai untuk baju, dipakai untuk sarung, ya, dipakai untuk kegiatan-kegiatan upacara-upacara. Terus kemudian saya mulai, kenapa enggak ya tenun-tenun yang dibuat oleh setidaknya dampingan yang ada di Yayasan Wadah itu mulai saya salurkan ke usaha sepatu ini. Gitu. Cuman tidak mudah nih. Tidak mudah karena apa? Salah satu kendala kita itu adalah kualitas. Ya, kita bisa maklumi ya, membuat tenun kan nggak mudah, tidak cepat. Bersaing dengan tenun Jepara. Ada yang namanya tenun Jepara. Tenun Jepara ini saya juga datengin tuh. Karena saya tenun pabrik. Saya pengen yang pakai ATBM, yang pakai
Ya. Saya juga datang nih karena menurut saya apa yang jadi apa ya yang jadi tantangan dari tenun-tenun asli dari NTT itu memang bukan industri ya. Tenun NTT itu kan kelompok, belum jadi Ya, industri. ya, Ya, dan segmennya juga apa namanya terbatas. Nah, tapi memang kualitas menurut saya, nah saya bukan ahli tenun, tapi kualitasnya memang beda. Misalnya dari kerapatannya, dari kalau kita ketemu tenun NTT itu kan motifnya macam-macam. ya. Motifnya ada yang kayak saya nih, saya pakai maumere gitu, itu kan ada dengan bunga-bunga. Manggarai lebih rumit lagi dengan warnanya yang gonjreng, yang rame gitu. Atau tenun. Nah, itu kan nggak mudah ya untuk jadi sepatu ya. Ya, Karena kan kalau sepatu kan harus dengan ya. detail apa namanya Harus polanya yang dan lebih lain lebih rapi ya, lebih berkualitas juga. lebih ya betul lebih rapi dan kan orang kalau pakai di kaki itu kan juga ya pengennya cocok dengan bajunya ya macam itu. Jadi memang tidak mudah ya dari tahun 2018 saya mulai kenal dengan tenun NTT untuk sepatu ini sampai dengan hari ini. Dan perjalanannya juga nggak gampang. Saya sempat juga merasa apa ya, aduh berat banget sih ini karena kalau dilihat dari penghasilan juga nggak 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 gede-gede banget gitu ya. Artinya apa kita perlu ada nggak bisa jadi satu-satunya penghasilan untuk Ya, saya. Jadi harus ada income-income lain yang masuk. Nah, tetapi saya dalam perjalanannya saya itu melihat bahwa usaha sepatu ini bisa mengajak orang lain untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Ya, kenapa? Nah, karena saya belajar dari bisnis sepatu batik yang saya dapatkan pertama kali, yang saya kenal pertama kali. Itu kan saya kenal dari online, ya, dari online kan. Saya kan tadi dapatnya karena saya kenal online dan saya belajar untuk belanja online. Saya ketemu sepatu batik yang dijual secara online. Dan bahannya bagus, kualitasnya bagus, layak dijual. Saya sebagai pembeli tidak kecewa, ya pelayanannya bagus. Dan itu berlanjut terus sehingga sepatu batik yang saya apa namanya kerjasama di pertama kali di awal itu juga bisa mengajak orang lain untuk bisa berjualan. Namanya menjadi dropshipper atau reseller. Gitu. Nah, artinya apa dropshipper atau reseller ini? Dropshipper atau reseller ini kita hanya menjualkan saja, ya. Kita nggak harus nyetok barang, kita nggak harus pusing dengan produksi, ya kan? Kita nggak harus pusing dengan stok, ya. Hanya jualan aja. Keuntungannya juga lumayan. Satu sepatu misalnya dapat 20.000, ya lumayan. ya itu ya kan bagi yang iseng-iseng gitu kan it's not a bad Ya. money juga gitu. Kalau satu hari bisa jualan 10 kan 200.000 tuh kan. Nah ini yang membuat saya peluang gitu, peluang supaya tenun yang menjadi bahan sepatu ini akhirnya juga bisa berkembang dan akhirnya pengrajin tenun juga bisa menemukan apa cycle and cycle-nya kemana selain jadi baju dan selain jadi apa sarung ya. Oh ada juga loh ternyata bisa jadi sepatu begitu. Nah sehingga pada saat saya apa namanya belajar bagaimana menjadi dropshipper dan reseller itu saya juga akhirnya mengoptimalkan apa namanya platform itu cara itu untuk sepatu etnik ini. Nah, saya namakan Namora. Namora Namora ya. ya. Coba Namora diperlihatkan itu Namoranya. Namoranya. Namora ya. Sip ya. Ya, Namora ini nama anak saya sebenarnya namanya Grace dan istilah dalam bahasa Batak itu bagus sekali begitu.
kenapa saya namakan Amora? Berdasarkan pengalaman saya menjual sepatu etnik ini, banyak pembelinya ternyata orang Batak. Begitu ya, mereka Ya. dari etnis Batak, karena mungkin banyak pesta ya, kan? Pak Goris, kalau di Jogja ada nggak? Kalau di Jakarta ini kan ada pesta untuk menikah, ya, pesta pernikahan yang orang Batak tuh, ada pesta adat itu banyak gitu, sehingga kesempatan untuk menggunakan sepatu etnik dan menurut saya keluarga dari Batak ini, keluarga dari Batak ini punya selera yang bagus gitu, sehingga sepatu etnik ini juga cocok untuk apalagi kata keluarga Batak di Jakarta kan besar ya. Ya, apalagi kekerabatannya ya. Jadi ini peluang yang menurut saya bagus gitu. Dan akhirnya saya tadi mengajak, ya pakai promosinya masih promosi teman ya, yang ada jadi reseller sepatu batik, saya kenalkan dengan sepatu tenun ini ya, sepatu supaya mereka juga bisa selain dapat segmen batik, mereka juga dapat segmen tenun gitu. Jadi saya mulai kenalkan, dan 2018, 2019, 2020 awal, 2019 akhir lah, itu booming sekali. Itu mengalami istilahnya itu moncer lah, kalau kata Pak Presiden tuh meroket gitu ya. Nah itu, saya itu bisa satu hari itu bisa mengirim 50 pasang, ya paling sedikit 20 pasang gitu. Nah, saya sempat mengalami masa-masa ya booming itu, dan itu saya senang sekali karena reseller saya bisa ratusan tuh, reseller itu bisa ratusan, dan reseller itu saya nggak batasi harus minimal berapa, enggak, pokoknya yang penting dapat cuan ambil gitu, dan jangan jual di bawah harga karena bisa merusak harga toh. Yeah. Jadi saya tidak terlalu restricted dengan aturan reseller. Yang penting tidak dijual di bawah harga yang sudah kita tetapkan. Nah, dan menurut saya ini win-win gitu. Mereka juga bisa dapat penghasilan, saya juga dapat penghasilan, dan akhirnya supply tenun juga bisa masuk begitu. Tapi karena di akhir 2019 saya merasa udah mulai sedikit turun nih. Akhir 2019 udah mulai sedikit turun, dan di 2020 saya udah awal corona nih saya udah ngerasa aduh sulit nih, saya udah menemukan seperti stagnan gitu, usaha sepatu etnik ini udah mulai stagnan. Saya harus berpikir gimana ya caranya untuk bisa terus bertahan. Kena corona, kena corona, nggak ada orang pergi ke kantor, nggak ada yang pakai sepatu. Itu tidak hanya saya rasa ya, hampir semua industri, hampir semua manusia di dunia mengalami hal yang sama. Dan saya sempat tuh, saya selesai aja deh. Sempat saya kayaknya ini it's not my business, ini saya nggak mau lanjutkan. Tapi kemudian saya kembali lagi kepada tujuan awal saya. Kenapa sih saya ada di sini? Kenapa sih saya menekuni usaha ini? Kan bukan cuma karena uang toh, ada hal lain dan yang menurut saya hal lain itu adalah reseller-reseller yang mungkin tidak signifikan penghasilannya dari usaha sepatu ini, tapi setidaknya mereka mendapatkan sesuatu walaupun sedikit, ya 20.000 untuk satu sepatu, kalau bisa lebih puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan, satu hari. Dan ternyata perasaan saya benar gitu. Jadi kalau misalnya saya waktu itu berhenti, ya mungkin itu tadi ya, ada penyesalan ya, kenapa saya nggak lanjutkan saja gitu. Karena ternyata dengan corona pun, dengan COVID ini pun,
setidaknya masih ada lah Ya, orang-orang yang tetap membeli sepatu. ya itu Jadi pertanyaan dari Gorissa dan TV itu target pasarnya siapa aja? Menengah ke atas ya? Atau enggak juga. Jadi gini, ini saya juga belajar pada saat karena saya ini orangnya yang nggak mau cuma ngelepas gitu aja. Satu, kalau saya menjual, saya harus tahu kualitasnya. Saya harus tahu sendiri yakin bahwa barang yang saya jual ini layak untuk dijual. Dan waktu saya jual itu, saya juga ngelihat nih, ini barang perginya kemana aja sih? Karena kan tadi ya dijual dengan cara dropshipper atau reseller. Artinya kan yang mengirim kan tetap dari Jakarta, tetap dari kami, gitu kan? Jadi data itu kan ada. Saya lihat nih, ini barang Kalimantan, ini barang ke Sumatera, ini barang ada ke Kupang. Sedikit yang ke Flores. Saya perhatiin kenapa ya? Oh, ternyata ongkos kirimnya besar. Itu juga nggak murah. Betul. Dan kalau dengan ongkos kirim yang tidak murah, saya sedih juga nih, nggak banyak orang di NTT, setidaknya di Kepulauan Flores itu yang bisa menikmati gitu, karena harganya yang agak sulit. Kenapa? Satu, karena bahannya bukan kulit sintetis, kulitnya kulit sapi, kulit asli. Ya, kenapa? Karena kalau kena kulit sintetis sayang. Ini kan tenun ini kan karya seni yang menurut saya bukan cetak kan, bukan karena orang gambar print, jadi kan enggak kan, itu kan pada saat diproses itu kan ada relasi antara si penenun dengan kainnya gitu. Jadi kalau dengan kulit sintetis kok sayang gitu. Jadi memang harganya lumayan. Battery 90%. Nah, kalau dengan harga yang lumayan ini, memang segmen pasarnya juga paling tidak di kelas pekerja, kelas yang bekerja, yang jadi pegawai begitu ya. Jadi sasaran tenun itu guru PNS gitu ya, pekerja kantoran, ibu-ibu istrinya TNI itu. Ya kan kadang-kadang perlu seragam atau perlu acara ya pakai tenun gitu. Istri polisi. Ya. Jadi memang segmented gitu, nggak seperti sepatu batik yang di usaha saya yang kerja sama yang saya pertama yang memang harganya di bawah ini. Ya, karena harganya di bawah, jadi segmennya juga lebih luas. Kalau ini memang segmented gitu ya menurut saya. Dan ini jadi tantangan kenapa saya sempat nyerah, susah ya. Saya nggak bisa jual ke level yang lebih tinggi karena balik lagi kualitas. Saya itu nggak pede gitu ya ngejual ke segmen yang di atas, yang kelas butik gitu. Kan ada tuh ya yang kelas butik yang harganya juta-juta gitu ya. Saya belum pede gitu. Karena itu tadi, saya sangat memperhatikan kualitas. Jangan sampai, kan kita kalau jualan itu kan yang paling penting reputasi. Reputasi kan. Kalau sekali reputasinya tidak reputasinya jelek kan, wah selesai bisnis ini. Jadi segmen pasarnya memang itu tadi, sepatu ini di harga di atas 250.000, ditambah ongkir jadi lumayan ya, lumayan relatif lah, harga itu kan relatif, ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Nah karena itu tuh berdasarkan data kirim kemana itu saya kira ketemu, ternyata banyak ya ke arah Sumatera, ke arah Kalimantan yang membeli. Dan ternyata mereka juga tidak membeli untuk dipakai sendiri, tapi mereka juga jualkan ke tempat lain, misalnya teman kantornya
ya, teman kantornya, teman kerjanya, ada juga yang tetangganya nitip karena kan lumayan ongkos kirimnya 1 kilo bisa 3 sepatu misalnya. Ya. Itu kan lumayan kan. Nah, dan buat saya berarti bisa sharing profit kita gitu. Berarti bisa sharing penghasilan walaupun mungkin tidak banyak. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang terus bertahan. Walaupun sampai hari ini juga tidak mudah. Bisa loh, saya nggak bisa ngirim sepatu, artinya nggak ada penjualan tuh bisa. Ada situasi, apalagi dengan COVID pandemi 1,5 tahun ini. Tapi kembali lagi ke tujuan awal kenapa saya menekuni ini, karena tidak hanya tenun ya, sepatu etnik, tetapi juga reseller yang bisa terus mendapatkan penghasilan. Dan rata-rata reseller ini perempuan, nggak rata-rata, majority, 99% lah, ibu-ibu. Perempuan dan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ada juga yang karyawan gitu ya. Nah, belum masuk ke segmen anak generasi milenial nih. Ya. Saya lihat segmennya bukan di generasi milenial. Karena kalau saya lihat ke anak saya juga anak saya generasi Z ya. Tapi kayaknya nggak terlalu tertarik gitu ya dengan model-model gini, karena ini kan lebih ke formal untuk orang kerja. Nah, ini juga tantangan untuk berinovasi ya, supaya tenun ini juga dikenal di generasi milenial. Begitu, Pak. Oke, waktu kita sudah habis ya. Ada nggak yang bisa Anu sampaikan terkait dengan, nah ini kan perlu dihubungkan dengan kebijakan pemerintah ya, dengan banyak aspek ya. Ada yang bisa disampaikan? Atau selama ini Anu sudah pernah mengikuti pameran begitu? Kan banyak ya, pameran. Betul. Ya, betul. Pameran menjadi salah satu upaya ya untuk memperkenalkan, tidak untuk menjual, untuk memperkenalkan. Karena pengalaman saya, pameran ini lebih pada promosi saja ya, belum sampai kemudian target penjualan seperti apa, enggak. Saya sebenarnya punya harapan dan saya tidak tahu apakah ini realistis, terlalu memaksa atau bagaimana. Di tahun 2019 akhir, saya sempat datang ke Labuan Bajo, ke Manggarai, ke kampung di mana bapak saya dan keluarganya. Saya punya kerinduan itu untuk ada industri sepatu ini di NTT sendiri. Iya. Ya, kenapa? Karena mendekatkan pasar. Tenunnya ada, tetapi industri kreatif untuk sepatunya saya lihat kok belum ada. Nah, kemungkinannya ada beberapa, bisa saja karena memang sumber daya pengrajin sepatu itu nggak semua bisa punya talenta itu ya. Talenta menjadi pengrajin sepatu ya bisa aja ya, hanya daerah tertentu. Ini kembali bukan analitis ini ya, hanya reflektif aja. Jadi bisa saja ini perasaan saya saja. Tapi saya belum menemukan nih ada pengrajin sepatu yang ada di daerah Labuan Bajo yang sekarang kan sedang booming dengan ini kan satu kesempatan gitu untuk bisa punya industri kreatif sepatu atau tas atau apa yang dengan tenun, atau di Kupang. Ini kerinduan saya. Saya sempat ngobrol waktu itu dengan kawan-kawan dari Yayasan Wadah, kira-kira kita bisa melakukan apa supaya mendekatkan tenun ini kepada masyarakat juga di NTT untuk jadi apapun ya, sepatu atau tas atau bahan-bahan seperti pouch bag begitu. Nah, itu yang saya senang mendengar Ibu Gubernur ya, Ibu Julia itu kan juga sangat punya ketertarikan dan industri tenun di Kupang untuk baju kalau beliau fashion. Nah, saya belum menemukan untuk sepatu memang.
Nah, kalau Mungkin misalnya lo perlu mulai dengan ini, dengan studi apa ya, atau mengirim beberapa orang untuk melakukan pelatihan pengrajin sepatu ya. Di Jogja banyak sekali pengrajin sepatu kan. Tinggal ini tuh, tinggal kalau tenun itu kan itu brandnya yang aja, brandnya aja. ya, Atau di salah satu yang Jepara. waktu itu saya pikirkan. Saya Jadi setuju itu. iya dibawa ke NTT Saya setuju. atau eh, putri-putri dari NTT ya, yang tidak sekolah gitu ya, yang tinggal di kampung yang memang penenun itu kan bisa diberdayakan untuk dilatih Saya setuju itu. membuat sepatu ya. Kira-kira begitu. Ya, betul. Betul, setuju. Saya sempat bicara dengan rekan bisnis saya itu, bisa nggak misalnya bisa kirim untuk melatih pengrajin sepatu. Dan itu sudah kami sempat diskusikan tuh sebelum Corona di 2019. Nah, saya sudah datang untuk survei, saya ketemu dengan dinas di Manggarai Barat ya. Saya sempat juga ngobrol bagaimana, ya. Tapi terus kemudian ketemu COVID nih di 2020. Nah, mudah-mudahan nih nanti dengan semakin baiknya kondisi kita, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Oke, terima kasih Nu. Ini menarik sekali ya. Waktu kita sudah habis dari studio Gorisadan TV. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Sudah memberikan. Terima kasih kesempatannya. Nah, ini ada dua hal yang kita lakukan di sini. Yang pertama, mengedukasi masyarakat ya. Dan yang kedua itu adalah bagian dari usaha untuk terus mencerdaskan Indonesia ya. Jadi mencerdaskan Indonesia itu melalui berbagai macam aktivitas ya. Mulai dari seni, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan itu kita ramu ya, bagian dari usaha kita untuk terus mencerdaskan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Nupala. Kami sangat terbantu ya dengan cara baca Indonesianya ya dari tenun ya. Dan semoga pemirsa Gorisadan TV ya di seluruh Indonesia mempunyai termotivasi lah ya untuk untuk memulai usaha tenun, kemudian bagaimana membangun usaha, dan juga yang paling penting itu adalah mungkin yang paling diperlukan adalah pengrajin ya, untuk membuat tenun di Nusa Tenggara Timur itu bisa mempunyai nilai tambah ya, value added ya, yang luar biasa ya. Betul. Salam ke Jakarta, terima kasih banyak dan sampai jumpa.